Ya percuma aja orang ngumpul pakai masker pun, tapi kalaupun ditindak itu menjadi problem. Problemnya di mana? Sekarang penindakannya jenis macam apa gitu? Apa dengan hukuman ala playgroup? Oke kawan-kawan, sahabat, teman, dan para hadirin sekalian, masih bersama kita di channel Bukan Cakdul, tapi Kakanda Instruktur. Nah, Udah berubah channelnya. udah berubah. Ini bentar lagi ada nasi tumpeng nih. Iya, karena juga hari ini banyak milad, banyak ulang tahun, baik lembaga-lembaga ulang tahun, khususnya Kohati. Selamat milad Kohati. Kami juga. Jadi semoga kedepannya lebih baik, dapat memberikan kontribusi jelasnya kepada masyarakat. Oke, kali ini kita ditemani oleh teman saya, kan teman lah. Junior ya kan. Tapi rasa senior. Gak ada otak. Oke, nah sekarang di Medan ini Wat kan bukan sering lah, apa namanya? Sudah berlaku namanya peraturan PSBB. Wajib menggunakan masker. Oh. Karena ada penindakan di situ, Iya. ya kan, di hari Senin kemarin. Nah, sekarang kita membahas itu dari segi hukumnya, karena dia ini basicnya hukum, dia ahli dan pakar hukum di keluarganya. Karena nggak ada fakultas, karena cuma dia yang kuliah fakultas hukum. Kakak dokter ya? Iya, kakak kok dokter, bapak kau pegawai, ibu rumah tangga. Cuman dia lah pakar dan ahlinya hukum di keluarganya. Keluarga. Sama kayak yang kemarin aja. Siri, ya, di keluarganya. Jadi yang kita undang ini adalah orang-orang yang pakar Di keluarganya. di keluarganya. Aktivitasmu sekarang dulu apa nih? Aktivitas sekarang di Bawaslu lah. Di Bawaslu kok ngeri lah. Oke, baru tahu aja. Dulu lama mau tahu. Nah, jadi kau backgroundnya mau apa nih? Tadi fakultas hukum. Ya, basic itu fakultas hukum. Meskipun beberapa kali coba fakultas lain juga gagal. Nah, gagal tuh di fakultas apa? Kriminologi pernah nyoba. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nggak nasib lah. Nasib. Kriminologi. Terus kemarin lulus di UIN juga kan? Win lulus. UIN. Yang sempat daftar ulang UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Kok nggak ke situ? Nanti pulang bawa debus itu di Banten, Pak. Oh iya pulang. Enggak mesti foto-foto Banten kan? itu nggak mesti debus. Jadi ulamanya kan banyak. iya banyak. Nah, Tapi itu. belum sampai terahnya ke situ kan. Karena kita bukan Basicnya lebih debus ya. Iya, lebih cocok ke debus kata orang. Di Medan hebat kondisinya hari ini kan jumlah COVID itu atau orang yang menderita COVID itu kan tinggi sekarang di Medan. Khususnya di Sumatera Utara, Medan penyumbang pertama. Waduh. Ya hati-hati juga wajar sih. Karena kan banyak orang beraktivitas juga, ekonomi perlu jalan. Nah, tapi kondisi ini pemerintah mengambil langkah untuk tegas sesuai dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum. Jadi Senin kemarin diberlakukan penindakan jika tidak menggunakan masker di luar rumah. Nah, jadi kita mau ambil angle sisi hukumnya. Oh, boleh. Nah, jadi menurut Batara bagaimana nih? Menurut kau lah, Bat? Normal kali. Iya, menurut kau lah, Biasa Bat? juga kau. Menurut kau, Bat? Nah. Serabang lagi. Kalau menurut aku nggak jadi persoalan ya. Itu kan kebijakan ya, policy itu. Namanya juga pemerintah kan berhak membuat regulasi semacam itu. Tapi yang mesti kita tengok itu dasarnya kuat nggak, atau memang itu kebutuhan yang harus nggak. Karena percuma aja kita buka itu kan, misalnya kita kasih lah kan. Ini kan memberikan efek jerah, salah satu fungsi hukum itu kan memberikan efek jerah terhadap masyarakat. Misalnya suatu komunitas masyarakat tuh kalau tidak ada memberi efek jerah untuk apa gitu kan. Nah, persoalannya kan kompleks. Diberlakukan masker tapi simpul-simpul massa yang simpul-simpul vital yang ada di Medan itu tidak diberlakukan itu. Ya percuma aja orang ngumpul pakai masker pun, tapi kalaupun ditindak itu menjadi problem. Problemnya di mana? Sekarang penindakannya
jenis macam apa gitu. Oke, jadi kan yang berlaku itu sekarang itu misalnya kalau jadi kan yang memberlakukan perda itu sebetulnya siapa? Ini kan perda nih kan? Perda kota ya. Iya, perda kota. Terus Kan misalnya Satpol PP kan, polisi, TNI kan membantu. Ya, para kan? itu. Ya kan? Jadi penindakannya itu bisa penyitaan, bukan penyita apa namanya? Tahan ya. Ditahan KTP, identitas lah. Kedua itu misalnya dia nggak bawa nih, ya kan? Disuruh push up, terus disuruh kan banyak tuh alasan masyarakat nggak mau tuh kan. Tangan sakit udah nggak bisa push up, hafal Pancasila. Gampang ya hukuman. Terus apa? Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa namanya hukuman ala playgroup? Tapi kan itu yang membuat efek jerah. Iya. Nah, maksudnya kan supaya orang sadar penting memakai masker. Betul. Tapi kita toh juga bukan masyarakat yang sembarang masyarakat seperti masyarakat pada umumnya kan. Artinya kalau memang itu diberlakukan PSBB, bukan PSBB, apa namanya, razia masker itu kan, ya tentu hukumannya jangan nyeleneh juga lah. Itu nggak akan memberikan efek jerah, karena kita ambil contoh lah kasus yang besar itu kan, dihukum berat saja mereka masih banyak yang nggak istilahnya nggak taubat lah gitu kan. Kono lagi dibuat yang kecil, hafal Pancasila, ya Allah ya Rabbi. Jadi apa kira-kira yang bisa membuat efek jerah? Yang bisa membuat efek jerah, sepeda motornya tilang gitu. Baru dia kebingungan kan, pulang naik angkot ya. Itu baru efek jerah. Tilang berapa seminggu? Ya maksudnya kan dasar hukumnya apa? Ya kita kaji dulu dasar hukumnya apa, kenapa perda itu dibuat. Kalau mutlak memang di Undang-Undang 23 2014 itu yang udah dirubah itu kan, tentang pemerintahan daerah. Memang perda itu kewenangan mutlak dari daerah. Nggak bisa, bahkan kalau mau membatalkan perda itu harus diuji dulu di Mahkamah Agung dia kalau perda, karena Mahkamah Agung itu salah satu fungsinya menguji perda terhadap undang-undang. Kan dia dibentuk oleh undang-undang. Nah, tapi tinggal lagi perda yang bagaimana yang mesti diuji. Contoh misalnya dalam keadaan COVID ini kan orang pasti lebih mendukung, pro kontra lah ya dibilang ya. Ada yang bilang udah bagus itu, ya gini. Ya bagus untuk mereka yang memang fasilitasnya lengkap gitu. Tapi untuk kita katakan masyarakat kelas bawah kan, yang bagaimana yang kerjanya ngorek-ngorek parit itu kan dia payah gitu komunikasi dengan masker, kan nggak efektif dan efisien itu masker digunakan. Nah, kalau memang disita KTP, solusinya apa? Pengganti KTP harusnya disediakan juga suketnya kan, surat keterangan, dan supaya dia kalau ada keperluan tentang KTP dia bisa gunakan pengganti KTP kalau memang KTP-nya itu ditilang atau diambil lah. Tapi ini kan langkah cepat pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, Mas, itu bertentangan nggak dengan dibuat itu perda itu dengan undang-undang di atasnya? Kalau dibilang bertentangan pasti enggak, karena kita ini pada umumnya sama-sama tahu lah, pandemi ini kan nggak ada yang mau juga kan, nggak ada juga yang udah biarin aja pandemi ini, biarin aja kita tahan terhadap pandemi kan, nggak ada yang mau juga pandemi ini. Tapi ya itu tadi, dia harus ini juga kan, kalau bertentangan nggak bertentangan, karena ada kewenangan dari regulasinya, itu boleh dilakukan pemberlakuan itu. Tinggal lagi kepatutan dan ketepat sasarannya itu yang mungkin masih pro kontra kan. Karena juga salah satu dari filosofi hukum itu kan memberikan kepastian hukum itu kan, harus ada memberikan kepastian hukumnya. Ini jelas nggak peruntukan peraturan ini terhadap penanganan COVID? Karena masyarakat ini kan adu pemikiran antara masyarakat beberapa elemen ini kan. Ada yang beranggapan ini mall dibuka, objek-objek wisata dibuka, tapi kami dirajia masker di jalan, kan nonsens juga gitu. Ya tapi kalau itu ditutup kan ya lumpuh lah ekonomi. Lumpuh. Kalau
dibilang lumpuh enggak juga sih bang, apalagi yang ini ya korporasi ya ini singgung-singgung sekilas soal korporasi. Kan sekarang sudah berlaku tuh sistem jual beli online itu kan sudah mempermudah sebetulnya. Atau objek dan prasarana yang lain kan bisa ya kita sekarang kan sudah bukan era konvensional lah dibilang kan. Kalau mau beli sesuatu nggak harus datang ke tempat. Ini ke dalam konteks perekonomian kan. Kalau mau beli barang ini nggak harus ke tempat ini, kan bisa melewati jasa pengiriman itu yang harusnya menerapkan itu, karena dia kan one man by object gitu, one man one object. Misalnya dia membeli satu barang misalnya jam ini kan dibeli 1 jam, dia yang mengantar juga 1 orang kan, nggak perlu ngerame-rame. Atau dia bisa another object one man, barang lainnya dia bisa 1 orang, 1 orang diambil yang ngantarnya, kan lebih mempermudah gitu ketimbang yang lain. Berarti untuk ekonomi sebenarnya ada sudah solusi, terbantu ada solusi. e-commerce itu. Ada solusi. Udah ada. Hanya saja kan ya kita masih naif terkadang kan. Wah, kami nggak bisa ini gaji dipotong ya. Kita juga semua ngerasain kok. Gaji dipotong rasanya gimana tuh. Oke. Jadi persoalan ditilang atau dirazia masker itu menurut dari hukum itu kurang pasti dari segi hukum. Ya, dia nggak tepat sasaran dia. Nggak tepat sasaran. Ya. Nggak tepat sasaran di objek hukumnya Ya, atau? dia objeknya itu nggak tepat sasaran. Karena kan itu kan sudah bicara materi kan. Ya. Materialnya dia. Aturannya kan abstraksinya harus dibahas juga kan. Filosofinya oke lah alasan penyebaran COVID, tapi harus fair dong pemerintah. Fairnya jangan hanya di jalan. Sebenarnya jalan itu bukan tempat yang strategis untuk dirazia. Dan bukan tempat penyebaran. Bukan. Kalau menurut saya, walaupun saya bukan ahli kesehatan kan. Iya. Karena ya di jalan itu kan nggak efektif lah. Seharusnya yang jadi pusat-pusat razia atau pusat masker yang harus diperuntukkan masker itu kan ruangan tertutup kan. Kemudian di pusat-pusat perbelanjaan, food court, kafetaria itu seharusnya diberlakukan ketat. Sekarang nggak berlaku lagi. Ada orang duduk sini, ada juga orangnya sini duduk. Saya penuh ini semua kan. Nggak berlaku protokol kesehatan itu. Makanya yang jadi sasaran itu jangan hanya ya dalam tanda kutip masyarakat kelas bawah lah yang dominannya berjalan itu kan di jalanan gitu kita bilangnya. Tapi cobalah yang diperhatikan itu yang sudah memiliki finansial secara mapan gitu kan. Ya karena kan orang berkerumun itu tidak di jalan. Iya memang. Karena di jalan itu nggak ada yang interaksi. Iya, nggak ada interaksi di situ. Paling angkot lah kan, angkutan umum lah kan. Angkutan umum. Nah, itu yang ya, paling... itu yang harusnya dilihat kan. Tapi ya jangan juga langsung ditilang karena sulit kan bagi mereka udah sulit, jangan lagi dipersulit kan gitu. Iya, karena aku melihat tadi kan aku kan melihat tuh di jalan di Masjid Perjuangan Simpang Peringadi. Itu kan razia. Nah, ketika ada penumpang yang naik angkot nggak pakai masker, itu disuruh turun. Oh. Disuruh turun, kemudian ditanyain identitasnya, kemudian ya adalah memang aturannya kan, prosedurnya gitu kan. Nah kemudian angkotnya angkotnya lurus aja. Terus aja, jadi sewanya ditinggalin. Nah itu menjadi ya memang itu kesalahan dia kenapa nggak pakai masker kan. Cuman kan mungkin dia buru-buru apa kan. Itu kan ada error in persona namanya. Iya. Ada kesalahan. Memang nggak menutup kemungkinan setiap orang itu membuat kesalahan. Apa namanya kalau di kalau bahasa Inggris itu human error kan. Itu error in persona. Berarti si personalnya itu yang agak mungkin ada entah dia terlupa kan. Itu kan alamiah kan. Kalau lupa alasannya mungkin bisa dicatat kan. Lalai, ini masalah ya. Masalah lalai. Enggak ada tolerir kalau lalai. Itu namanya lalai. Lalai dia. Tapi kalau lalai pun nggak ada hukumannya. Kealpaan dia, delik culpa dia. Lalai dia. Maksudnya nggak ada. Karena dia nggak bisa kalau dalam sisi pidana ya. Karena ini kan denda. Denda itu kan masuk.
pelanggaran itu kan masuk pidana sebenarnya kan, karena kalau di KUHP itu kan kejahatan apalagi kejahatan pelanggaran apa ya? Aku lupa juga. Udah lama gak buka KUHP. Yang ditiduri. Iya. Itu kitab Anda tuh. Sorry ya, Air Susilo, saya nggak baca buku Anda. Nah terus? Itu kan sebenarnya dia nggak bisa serta merta diberikan sanksi kalau memang deliknya itu kealpaan, lupa alasannya. Karena lupa itu alamiah, tapi nggak bisa juga dijadikan dasar hukum. Memang itu sulitnya di hukum itu tadi kan, dia harus melihat dari sisi yang paling terang. Maksudnya paling terang itu yang gimana? Yang paling terang, walaupun benar-benar lupa. Paling jelas gitu. Iya, jangan sampai, bohong si kawan ini. Jangan-jangan bohong dia. Tapi kan kita bukan dalam konteks mengadili kan. Kalau mengadili mungkin baru bisa lah dicari sisi terang. Jadi kan di situ kan istilahnya tilang, tindak langsung di situ iya, kan. tindak langsung. Nah kalau tindak langsung itu kan tanpa ada pengadil. Nggak ada. Ya Ya kan apa yang dilihat, apa yang dia ketahui, itunya kalau dalam konteks tilang tadi kan. Karena kan itu kan tadi kan, itu satu. Yang kedua, jadi dia nggak pakai masker. Ternyata di kantongnya maskernya. Lupa dia. Nah, itu betul lupa. Itu lupa sengaja, itu kalpaan nggak tahu kita. Jadi kan banyak yang terjadi di ketika diberlakukan itu. Jadi memang nggak banyak orang yang kena tilang di situ. Istilahnya tidak banyak lah orang melanggar karena mereka rata-rata masyarakat sudah paham lah untuk menggunakan masker. Nah tapi kenapa sedikit yang kena tilang tapi angka kita terus bertambah? Gitu. Berarti kan ada tempat-tempat yang belum dijamahi oleh pemerintah. Belum. Itu banyak itu. Makanya apakah efektif razia masker ini diberlakukan atau tidak? Ini jadi konteksnya perda ini. Makanya kan kalau saya bilang tadi kalau regulasinya dibenarkan secara hukum dibenarkan perda itu kewenangan mutlak kan, kewenangan otonom terhadap suatu daerah untuk menentukan peraturannya sendiri sembari tidak ada 9 hal itu yang nggak boleh dilanggar di perda itu sembari itu diterapkan. Jadi makanya tadi bilang nggak tepat sasaran karena angkanya itu terus bertambah sementara upaya yang dilakukan itu seakan gitulah. Kita tahu personilnya itu kan nggak cukup gitu. Contoh lah kita data misalnya di Kota Medan berapa sih jumlah Satpol PP, berapa sih jumlah polisi, personel polisi sama tentara lah kita bilang kan. Mungkin tambah ormas-ormas masyarakat masih kalah sama total jumlah warga Kota Medan. Ya kan karena kan saya pun melihat tadi kan. Ketika mau dilihat rame-rame belok deh. Udah tahu dia pakai masker. Dia nggak mau masker. Iya. Jadi kan memang ini awal. Artinya ini baru pemberlakuan awal, ya kan? Ya memang ini sekaligus menghimbau masyarakat juga kan ya. Tak pernah kutin. Bukan shock terapi lah, shock wave. Gelombang kejut. Aduh. Terkejut deh. Kalau diginiin ke dada gini ya. Bos. Set bos. Aduh. Jadi kan sebetulnya ada lebih urgent lagi. Ada yang lokasi-lokasi banyak. Malah di malam hari itu orang banyak nggak pakai masker. Banyak ya, boleh kita razia lah itu kalau. Kalau malam kan. Daripada siang orang lebih banyak pakai masker. Kenapa? Orang bukan melihat corona oke, tapi kan di jalan ada debu. Iya. Nah, kan itu dia. Kalau malam dia nggak ada cerita. Pasti orang lepas itu kan? Banyak yang lepas. Penyebaran itu bisa dilihat misalnya tempat interaksi kan. Iya. Misalnya kalau di Surabaya itu kan razianya itu sekarang Jawa Timur itu Jawa Tengah itu udah mulai baik, Jawa Timur saya belum tahu kondisinya gimana. Ya. Nah tapi mereka itu di kafe-kafe pun menghimbau. Di kafe-kafe menghimbau, ya langsung Bu Risma itu langsung nyampaikan. Oh, wali kota turun langsung. Iya, wali kota yang turun langsung. Nyalek nggak? Nyalon lagi nggak usah. Nggak tahu lah. Kita nggak bahas politik lah. Kita bahas dari sisi intelektual perspektif kita mahasiswa, ya kan. Pemerintah tuh harus jeli juga. Kan? Iya.
memang keterbatasan, ya kita terus terang aja, keterbatasan pemerintah itu sangat banyak. Perlu namanya peran masyarakat. Ya, betul. Ya kan? Jadi yang hari ini berjalan, kita kalau dari penindakan Raja itu Sapo PP, kemudian lembaga pemerintahan, camat, lurah, ya kan? Semua tuh. Ya kan? Apa namanya? Alat lah. Gitu. Ya, alat perangkat negara lah kan. Paling kan kalau di jalan itu lebih ke ya lampu merah berarti. Iya. Tapi kan nggak bersentuh, nggak interaksi. Enggak. Ya kan? Lagi pula polusi panas kendaraan itu kan. Dan kita nggak kenal siapa. Nggak kenal, nggak mungkin cakap-cakap salaman tangan atau gini-gini, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya di kafe lebih banyak kan kena, ataupun orang dari luar datang itu bertamu, situ lebih kena. Tapi entah kenapa kan, informasi selalu itu yang sakit ini taunya COVID pas di rumah sakit. Pas di rumah sakit ya. Ya sebenarnya kalau closing statement bisa dibilang ya, kalau coba di awal itu pemerintah jangan menerapkan, coba jangan jadikan dulu hukum itu di depan. Jadi? Karena gini, kita punya kecenderungan terkadang itu kan, asal mau memperlakukan sesuatu dibuat dulu apa namanya ya, konstruksi hukum dari suatu peristiwa gitu kan. Jangan itu dulu, coba dikasih dulu kesadaran yang sebetulnya nggak diciptakan sama pemerintah. Jadi kesannya itu pemerintah lah gitu bilang kan, nakut-nakutin gitu. Coba dikasih pembelajaran dulu masyarakat ini, entah sosialisasi di sini dikasih pembelajaran dulu, jangan diterapkan dulu langsung hukumnya, karena hukum itu sudah bicara konkret sekali gitu kan. Dan kita ini ya wajar sih, Eropa kontinental kan, itu standar hukumnya itu cukup baku, beda dengan Anglo-Saxon. Karena Anglo-Saxon itu kan dia mengikuti kondisinya begini, dia bisa memperbarui hukum. Nah, kultur itu yang harusnya kita ciptakan gitu. Jadi supaya masyarakat itu sadar, jangan langsung dikasih sanksi gitu. Coba dikasih pembelajaran dulu. Misalnya ini kan sudah tahap penindakan, artinya sudah teknis lah ini kan. Sudah teknis. Tapi sebenarnya bagaimana pencegahan? Nah, ini kan pembelajarannya belum dilakukan, edukasinya belum dulu. Kan belum dilakukan edukasinya. Maksudnya edukasi yang belum dilakukan kan sudah ada flyer. Itu kan propaganda itu, kalau dalam orang sosial tuh tahu lah itu kan propaganda itu gimana. Menciptakan framing itu kan sederhana itu. Buat sebuah poster-poster, buat himbauan-himbauan. Itu kan dalam rangka pendidikan. Apa? Mendidik itu, dalam rangka mendidik. Kalau saya nggak melihat yang mendidik itu malahan. Ya jadi gimana? Lu ke sekolah datang. Ya, seharusnya ada forum-forum itu, ada ruang-ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk menciptakan kesadaran itu. Berarti ini PR lagi nih untuk PR nih. Untuk apa tuh? Gugus tugas. Gugus tugas. Kita kan hanya terima data terus, jadi kita kayak dijajah sama data ini kan. Oh iya, angka COVID naik gitu kan. Cuman kita nggak pernah dikasih tahu gitu kan, bahwasanya diedukasi lah istilahnya kan di masyarakat perkecamatannya lah, kita bilang kecamatan ini kan ada instrumennya itu, ada lurah-lurahnya ya. Lurahnya itu kan bisa sosialisasi aktif gitu kan, sekali-sekali merakyat gitu, pejabat yang merakyat datang ke rumah, tok bu, jangan lupa nanti keluar pakai masker ya, kita ini udah bahaya. Jadi pendekatannya itu nggak kekeluargaan. Jadi maksudnya ya mau pendekatan secara hukum saja. Iya, pendekatan secara hukum itu sangat keras. Jalan terakhir itu. Iya, itu hukum tuh kaku. Dia nggak bisa bicara di dua sisi, nggak bisa bicara di antara hitam dan putih. Dia kalau nggak hitam ya hitam, kalau ya putih ya putih, tindak ya tindak gitu. Berarti sosialisasi itu dengan cara kekeluargaan, persuasif lah ya. Persuasif. Ada kemarin tuh di salah satu daerah tuh di Medan juga bagus tuh kan. Ada truk sampah yang bukan truk sampah lah.
apa ya, semacam gerobak sampah yang dirubah, dikasih poster, jadi ada peringatan lah di situ kan, ada poster-poster peringatan, terus ada suara, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya kalau mau keluar pakai masker. Ada orang yang kayaknya dia digaji tuh sama masyarakat sekitar lah kan, untuk nyampaikan pesan-pesan itu tadi. Nah itu maksud saya, pesannya itu yang nggak disampaikan, makanya tadi dia bilang regulasinya belum tepat sasaran, karena yang dirazia itu di jalanan gitu kan. Tapi maunya di gang-gang di ya gang, di tempat-tempat interaksi lah kan, dan itu persuasif lah kan, aturannya secara keluargaan, jangan lagi secara hukum lah, karena berat lah kalau udah bicara hukum tuh nggak ada tawar-tawar istilahnya kan. Apalagi kalau dalam konteks tilang, ya udah, mana yang dinampak petugas itu yang di prosesnya di kan? prosesnya. Orang nggak bawa KTP, kalau di lalu lintas lah kita bilang kan, lalu lintas angkutan jalan itu, kalau ditilang mana nggak bawa KTP, nggak bawa SIM, ya udah, apa yang dilihat dia ya udah langsung dikasih surat tilang, selesai. Ini kalau udah berbicara soal itu ya orang pun jadinya jadi bukan menimbulkan efek jerah malahan. Apalagi kalau dia udah berhasil melewati razia itu, wah itu suatu kebanggaan tuh kan, sering tuh kan. Aku lewat razia nih, nggak peduli lewat covid katanya, aduh mati kita. Ya jadi banyak lah PR dari pemerintah gitu kan. Memang tugas kita semua sebenarnya untuk menyadarkan bagaimana kesadaran memakai masker, menjaga diri. Karena kan sebetulnya untuk diri dia sendiri atau maka itu dilakukan. Nah itu tadi kan kesadarannya itu, orang masih beranggapan pakai masker untuk dirinya. Coba dia berpikir pakai masker, oh gimana kalau aku menularkan kepada orang lain ya. Mindsetnya juga. Itu mindsetnya itu tadi. Mindsetnya belum sampai ke tahap itulah. Ada masyarakat berpikir gitu, tapi belum semua menyeluruh. Belum. Atau misalnya dia kayak kepala keluarga kan, dia takut pulang ke rumah bawa penyakit kan, dia antisipasi jaga diri dia karena dia yang terbiasa keluar kan. Itu mindset juga harus perlu. Dan keberanian tadi kan, keberanian dalam arti kata jangan pula dengan kondisi seperti ini kita kalah lah dengan kondisi kita. Atau juga dari zaman-zaman dahulu udah lebih dari ini ya. Kolera dulu bagaimana menghantam Amerika Latin tuh kan. Kemudian bisa dilalui lah ya. Black Death yang sampai separuh penduduk, kok separuh. Di Afrika tuh yang banyak wabah. Afrika. Ebola udah. Di Afrika tuh, itu kasihan itu. Tapi oke lah. Oke, itulah pandangan kita tentang Raja Masker ya. Jadi silakan di komen kalau ada masukan ya kan, hujat air ya. Jangan saya jangan. Dia aja. Saya aja lah hujat. Terus saya dari ngomong. Hujat dia. Kalau suka di like, share and subscribe. Oke. Ke keluarganya juga, mana tahu kalian pakar juga di keluarga masing-masing. Beritahu teman-teman Anda dimanapun berada, kalau keluar rumah pakai masker. Kalau ada keluarga Anda sakit, segera laporkan jangan ke gugus tugas, ke dokter dulu. Ke dokter atau puskesmas atau bidan yang terdekat lah, agar cepat penanganannya, jangan sampai terlambat. Oke ya, cukup ya. Mau tambah boleh. Cukup. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.